Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, selamat Advent untuk kita semua. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom Mamang Inang, pembacaan Alkitab kita terdapat di Hagai 2 ayat 7. Begini firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan daratan. Terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pengertian yang kita terima dan yang kita dapat dari Nabi yang bernama Hagai, ternyata ada sosok hal yang terjadi di balik resesi perekonomian yang terjadi. Ketika orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan Babel, sekitar 50.000 orang, ternyata mereka begitu antusias ingin mendirikan bait suci. Antusias itu sangat berapi-api. Mereka mengumpulkan dana mereka, walaupun memang mendapatkan subsidi dari Raja Babel sendiri untuk mendirikan bait suci mereka di Yerusalem. Tetapi ketika mereka menjalani proses demi proses, ternyata apa yang mereka kerjakan itu mendapati jalan buntu ketika mereka mencoba untuk membuat bait suci yang baru. Ternyata tembok yang mereka bangun masih memiliki tembok yang sangat rendah. Dan ketika mereka kekurangan dana, karena pada waktu itu Raja Darius menggantikan raja sebelumnya dan menjadikan subsidi itu tidak lagi diberikan kepada orang Israel dalam pembangunan bait suci itu, akibatnya mereka menghadapi pengertian-pengertian yang menjadi liar ketika banyak orang di antara mereka berpikiran bahwa mereka membangun bait suci dalam waktu yang tidak tepat. Dalam hal inilah Nabi Hagai memberikan pengertian kepada bangsa Israel yang mencoba membangun bait suci itu. Ternyata persoalan itu bukan terletak pada waktu mereka membangun bait suci, melainkan persoalan itu terjadi dari mereka sendiri. Mengapa terjadi persoalan dari mereka sendiri? Dan inilah yang menjadi prinsip dalam Matius 6 ayat 33. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan mencari perlindungan terlebih dahulu dan mencari nafkah terlebih dahulu, tetapi malahan carilah dahulu kerajaan Allah. Seolah-olah saudaraku, ini seperti pemikiran praktis, tetapi melalui kitab Hagai kita mendapatkan suatu pengertian yang sangat luar biasa. Jika kamu mendahulukan Tuhan dalam pekerjaanmu, maka kamu akan mendapati dirimu menjadi orang-orang yang terberkati. Bukan hal yang praktis di sana, melainkan seberapa engkau menghormati Tuhanmu. Bukan ketika engkau mengerjakan sesuatu, sisa-sisa itu engkau persembahkan kepada Tuhan, tetapi terlebih dahulu. Pernah ucapan Yesus Kristus dikatakan kepada orang-orang, ketika kamu ingin mempersembahkan persembahanmu dan engkau mengingat engkau belum berdamai kepada saudaramu, maka kamu harus lebih dahulu berdamai kepada saudaramu itu sebelum engkau mempersembahkan persembahanmu. Akan ada waktu, sedikit lagi waktu itu, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Belakangan ini kita mendengarkan berita yang membuat hati kita berduka. Ketika Gunung Semeru mengalami erupsi, kita harus mendoakan mereka. Tetapi nats ini bukan sebenarnya merujuk kepada erupsi Gunung Semeru yang ada di Pulau Jawa. Tetapi ketika Nabi Hagai membahas tentang ini,
ternyata ada yang akan Tuhan persiapkan di balik resesi itu ketika bangsa Israel itu merespon apa yang Tuhan kehendaki. Kebanyakan kita, saudaraku, tidak mampu merespon apa yang Tuhan kehendaki, sehingga berkat itu tidak dapat kita lihat. Karena ada suatu kejadian dalam bangsa Israel, seharusnya hujan itu harus turun di bulan Oktober, tetapi sampai bulan Desember mereka tidak mendapatkan hujan. Apa yang terjadi? Ternyata ada yang salah dan keliru di balik pembangunan bait suci itu, karena mereka membuat atau membangun bait suci itu dengan menggunakan tenaga-tenaga orang-orang yang najis. Tuhan menggoncang dan membuat suatu perubahan yang signifikan. Goncangan itu ternyata bukan hanya goncangan alam semesta atau langit dan bumi semata atau laut dan darat, tetapi goncangan itu membuat perubahan yang sangat signifikan, karena ternyata ketika Tuhan juga menggoncang bangsa-bangsa, maka barang-barang berharga juga mendarat kepada orang-orang Israel yang membantu mereka untuk mendirikan bait suci. Saudaraku, kita dihantam dengan berbagai kejadian di tahun 2021 ini. Belum selesai pandemi corona, sekarang kita sudah diguncang dengan suatu isu baru, yakni munculnya pandemi corona yang disebut dengan Omikron. Apakah ini akan segera usai? Harapan kita, ini akan segera berakhir. Tetapi ingatlah, Tuhan yang menggoncang segala sesuatunya. Tetapi kita harus perlu dengan tanggap mengetahui apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dari segala sesuatu itu, sehingga jika kita peka dengan apa yang Tuhan inginkan, maka berkat itu juga akan mengalir. Kerajaan Tuhan harus kita kejar, kerajaan Tuhan harus kita dahulukan. Jangan saudara pikirkan berkatnya dulu, karena berkat itu akan menghampiri saudara jika saudara mendahulukan kerajaan Allah. Jika saudara bekerja, dahulukanlah kerajaan Allah, jangan dahulukan kantong saudara, sehingga ketika saudara menimbun-nimbun harta, apa yang saudara dapatkan dari penimbunan-penimbunan itu. Ingat, Tuhan itu maha adil, dan Tuhan tahu apa yang akan dia lakukan di masa depan. Peka dan persiapkan jalan bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu yang memelihara hidup kami. Tuhan, Engkau yang menggoncang langit, Engkau juga yang menggoncang laut dan daratan. Kini kami, Tuhan, semakin mengerti bahwa ternyata kami lebih sering tidak peka dengan apa pesan Tuhan, tidak mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan menghidupinya. Tolong kami ya Bapa, supaya kami menjadi orang-orang yang hidup dan yang baru. Mampukan kami untuk mensyukuri segala sesuatu yang telah kami terima dari Bapa, dan kerajaan-Mu lah yang terus kami dahulukan. Ampunkan dosa kami dan terima pujian kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.